Selamat datang di channel Berita Hari Ini. Saya hadir membawa laporan yang mengejutkan. Pemirsa, berita yang sangat hangat dan kontroversial yang saat ini menjadi perbincangan publik di seluruh kota Medan dan bahkan viral di media sosial. Isu yang memicu pro dan kontra itu adalah surat edaran Wali Kota Medan tentang penataan dan pengelolaan penjualan daging non-halal, yang memantik gelombang unjuk rasa pedagang dan masyarakat. Beberapa hari terakhir ini, publik Medan dihebohkan oleh beredarnya video dan isu di media sosial yang menyebutkan bahwa pemerintah kota Medan melarang penjualan daging non-halal, khususnya daging babi, di wilayah ibu kota Provinsi Sumatera Utara ini. Isu ini begitu cepat viral, memicu reaksi keras dari pedagang, konsumen, organisasi masyarakat, bahkan politisi dan tokoh agama. Semua pihak ingin suara mereka terdengar. Namun, dari kantor wali kota sendiri muncul penegasan keras bahwa itu bukan larangan, melainkan hanya sebuah aturan penataan lokasi dan pengelolaan limbah penjualan daging non-halal, yang bertujuan untuk menertibkan tata ruang pasar dan mencegah gesekan sosial di tengah masyarakat yang majemuk. Pemkot Medan menegaskan bahwa tidak ada maksud untuk melarang aktivitas perdagangan, terutama komoditas non-halal. Isu ini kemudian memantik aksi massa besar-besaran di depan kantor Wali Kota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis. Ribuan pedagang dan konsumen daging babi turun ke jalan secara bersamaan. Mereka menuntut agar surat edaran Wali Kota tanggal 13 Februari 2026 itu dicabut. Massa menilai edaran tersebut diskriminatif karena hanya menyoroti daging non-halal, sementara pedagang lain juga berdagang tanpa aturan serupa. Koordinator aksi, Lamsiang Sitompul, menyebut bahwa dari judul saja sudah mengandung diskriminasi, karena hanya menyinggung non-halal secara eksplisit. Menurutnya, pedagang non-halal seperti penjual daging babi sudah memenuhi prosedur resmi di rumah potong hewan dan tidak sepatutnya dipersepsikan sebagai ancaman atau kotor. Dalam aksi yang berlangsung, sejumlah pedagang bahkan memajang dan menjual daging babi di halaman kantor wali kota, sebagai bentuk protes simbolis atas dugaan pelarangan yang mereka rasa tak adil dan merugikan. Bukan hanya soal jualan saja, aksi ini juga membawa aspirasi yang lebih luas. Dalam orasinya, Boydo Panjaitan, salah satu orator di tengah aksi, menegaskan bahwa persoalan ini bukan tentang agama, melainkan soal ekonomi rakyat kecil. Para pedagang menilai kebijakan tersebut justru menghantam mata pencaharian mereka, sementara banyak isu kota lain yang lebih mendesak seperti banjir, narkoba, dan pelayanan publik seharusnya lebih prioritas. Di tengah aksi, sempat muncul insiden jaringan Telkomsel yang mati di area kantor wali kota dan DPRD Medan, yang menurut para pengunjuk rasa mereka adalah bentuk pembungkaman suara rakyat. Menanggapi situasi yang memanas, berbagai organisasi masyarakat dan tokoh agama ikut memberikan komentar. Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, bersama Majelis Agama di Medan mengeluarkan pernyataan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi isu yang bisa memecah kerukunan antar umat beragama. Mereka mengimbau semua pihak untuk tetap tenang dan bersatu menjaga perdamaian kota. Sementara itu, Majelis Ilmu Fardhu Ain, MIFA, Sumatera Utara menyatakan siap mengawal pelaksanaan edaran wali kota tersebut agar berjalan dengan adil, tertib, dan tetap berpijak pada semangat toleransi antar umat beragama. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian elemen masyarakat justru mendukung adanya penataan agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. Pemerintah Kota Medan sendiri telah beberapa kali memberi klarifikasi bahwa edaran yang diterbitkan bukan pelarangan menjual daging non-halal, tetapi semata upaya penataan lokasi. Pihak Pemkot menjelaskan tujuan utamanya adalah menjaga ketertiban umum, meminimalisir gesekan sosial di lingkungan yang padat penduduk, serta memberikan aturan yang jelas terkait lokasi penjualan daging tersebut. Bahkan disiapkan fasilitas lapak gratis bagi pedagang yang ingin berdagang dengan tertib. Tentu saja, kebijakan ini menyisakan berbagai pertanyaan penting di benak masyarakat. Apakah pemerintah sudah cukup melakukan sosialisasi sebelum mengeluarkan kebijakan? Apakah penataan ini benar-benar berpihak pada keteraturan, atau justru menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu? Bagaimana dampaknya terhadap ekonomi pedagang kecil yang hidup dari perdagangan non-halal? Semua pertanyaan ini masih menjadi perdebatan hangat yang perlu dijawab demi merajut kembali semangat toleransi, inklusivitas, dan harmoni di Kota Medan, kota yang dikenal plural dan beragam. Bagaimana menurut Anda? Sampaikan pandangan Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita penting lainnya. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.